Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ferdi Channel. Kali ini saya akan mencoba membuat tutorial membuat perkuliahan pertama. Jadi e-kuliah. Ini khusus di Unisba ya. Tapi mungkin bisa dipakai di e-kuliah yang lain ya, yang sistemnya sama. Pertama kita akan masuk dulu ke akun masing-masing dosen. Kita langsung pilih mata kuliahnya yang akan kita isi pertama. Ya, misalnya ini. Ya, selanjutnya di sini akan muncul tampilan belum bisa diedit ya. Kita nyalakan dulu turn editing on. Baik, sekarang kita lanjut akan membuat activity ya. Tapi sebelum activity kita bikin dulu nih pengumuman di sini. Announcement bisa kita isi ya, klik edit setting. Di sini kita bisa isi announcement itu ya pengumuman gitu ya. Kemudian kita misalnya pemberitahuan tentang teknis perkuliahan kuliahnya dengan asinkronus misalnya, atau asinkron gitu ya, tidak sesuai dengan jadwal. Ya, ini bisa kita pilih supaya mahasiswa bisa lebih maksimal mengikuti perkuliahan dengan e-kuliah. Jadi meminimalisir bentrok-bentrok dengan mata kuliah yang lain. Dan juga akan meringankan tugas Bapak Ibu semuanya. Kita tulis informasinya seperti ini. Ya, jangan lupa nanti setelah dibuat informasinya, diklik display description on course page supaya dia muncul di tampilan awal pengumuman ya. Kita balik ke course. Nah, ini seperti ini hasilnya. Nah, nanti di sini kita buat attendance ya, atau daftar hadir. Nah, daftar hadir ini tidak harus kita berpatokan dengan daftar hadir ya. Ini kita ganti namanya jadi daftar hadir biar memudahkan. Jadi daftar hadir ini hanya sebagai penanda saja bagi mahasiswa bahwa dia ada perkuliahan setiap minggunya, sehingga aware. Ya, kalau selama ini sih saya tidak menghitung kehadiran karena kadang e-kuliah itu terkendala dengan sistem ya, jaringan misalnya, atau internetnya lemot dan sebagainya. Itu akan mengakibatkan mahasiswa tidak maksimal dalam menggunakan daftar hadir. Jadi saya hanya menganggap daftar hadir ini untuk penanda saja, atau mengingatkan mahasiswa bahwa setiap minggunya mereka ada perkuliahan. Kecuali kalau Bapak Ibu menggunakan daftar hadir untuk persentase akumulasi nilai. Nah, itu harus disetting dari awal. Tapi ya itu tadi alasannya kenapa sulit kita menilai daftar hadir ya, karena kadangkala sistem kita tidak bisa menduga apakah dia tetap stabil atau tidak di mahasiswa, sehingga mereka bisa dengan tepat waktu mengisi daftar hadir. Jadi di sini nanti saya akan mengatur jadwal daftar hadir ya, ini dengan waktu agak panjang ya. Kita save and display, di sini kita akan muncul. Nah, kita akan klik add session. Ini untuk menambah sesi daftar hadir. Nah, daftar hadir ini nanti kita mulai dari awal perkuliahan ya. Awal perkuliahan itu dari tanggal 1 Februari. Jamnya ini, nah ini tergantung dari nanti jadwal kuliah kita. DKV ini kita lihat ya jadwalnya. Ya, ini kelas A. Oke, ini kelas A hari Sabtu ya, jam 9. Nah, Sabtu jam 9. Jadi kita nanti akan setting di sini jam 9.
awal perkuliahan dan saya akan sampai jam 11, jam 23. Nah, ini supaya mahasiswa lebih leluasa lah mengisi daftar hadir. Kemudian di sini kita kasih informasi, deskripsi, silakan isi presensi Anda hari ini atau minggu ini. Kemudian kita klik multiple session. Nah, seperti tadi kan hari Sabtu ya, di repeat hari Saturday. Repeat every 1 week dan repeat until terakhir perkuliahan kita kalau nggak salah itu 4 Juni 2021. Ya, ini kita klik. Oh, sorry, 4 Juni. Ya, 4 Juni 2021. Allow student record, jadi dia bisa mengisi sendiri, yang lain abaikan saja. Kemudian add, nah nanti akan muncul yang sudah ada ya, 17 sesi, harusnya cuma 16 ya, tapi ini karena ada libur-libur mungkin sehingga masuk. Nanti kita edit saja, bagian yang libur kita hapus. Oke, ini sudah ada daftar hadir. Kita kembali ke course. Ya, tampilannya sudah ada, announcement dan daftar hadir. Baik, sekarang kita masuk ke topik yang pertama ya. Kita ganti topiknya, judulnya menjadi pertemuan ke-1 ya. Misalnya pengenalan mata kuliah atau pengantar mata kuliah ya, karena pertemuan pertama ini kita memperkenalkan perkuliahan mata kuliah kita, silabus dan seterusnya ya. Nah, di sini bisa kita isikan informasi tentang mata kuliah. Silakan aja, misalnya mata kuliah desain komunikasi visual adalah apa, atau silakan Anda mengikuti perkuliahan minggu ini dengan dengan mendownload materi atau mengikuti forum dan mengikuti kuis yang tersedia atau apapun lah informasi awal yang bisa memberitahukan kepada mahasiswa. Jangan sampai mereka lupa untuk mengklik semua materi yang ada ya. Oke, kita masuk ke pembuatan modul yang pertama. Klik file ya, add activity file. Nah, di sini kita masukkan misalnya materi 1, pengenalan mata kuliah TKV ya. Nah, ini deskripsinya, bisa diisi bisa enggak, tinggal klik saja. Cari filenya ya. Filenya sudah kita siapkan ya. Nah, kalau bisa filenya bentuknya PDF saja. Jadi nanti kalau tidak ada PDF, PPT-nya di save as jadi PDF. Kalau misalnya file kebesaran, kita bisa gunakan aplikasi untuk pengecil PDF di online ya. Misalnya Small PDF atau apapun lah bisa dicari. Ya, ini save and return to course. Kalau sudah, nah sekarang ada materi yang bisa di-download. Ya, ini tadi sudah diberi informasi, belum diklik, balik lagi ya. Ya, ini klik display description, ini harus ditampilkan kalau ada informasi. Ya, silakan Anda unduh modul ini. Nah, yang kedua adalah kita akan membuat activity forum. Nah, ini kita klik forum, add. Baik, forumnya kita ganti forum diskusi materi 1 misalnya ya. Ya. Sekarang kita isikan deskripsinya. Misalnya silakan Anda mengikuti forum setelah mempelajari materi 1. Nah, jadi biarkan mereka mempelajari dulu ya. Availability-nya kita enable. Nah, di sini ada due date. Due date itu adalah batas ya, batas akhir mereka bisa mengisi forum. Jadi bukan awal. Batas terakhir, saya biasanya 3 hari ambilnya, misalnya mulainya tanggal 6, jadi tanggal 8 saya kasih batas terakhir mereka bisa mengisi di forum ya. Jadi
Jadi lebih leluasa karena metode yang kita pilih adalah asinkron. Ini kemudian jam 23.00 terakhir. Kemudian kita langsung ke save and display. Nah, di save and display ini nanti kita akan berikan topiknya ya, add a new discussion. Di sini kita ketikkan materi 1, pengenalan mata kuliah. Jadi ini nanti subjeknya. Nah, kemudian pesannya kita berikan di sini, misalnya berikan komentar Anda tentang mata kuliah ini misalnya, karena ini masih pertemuan pertama ya. Jadi cukup berikan komentar saja supaya ada aktivitas mahasiswa yang terekam di sistem. Nah, jangan lupa berikan keterangan, silakan Anda mereply pesan. Jadi nanti mereka mahasiswa itu memberikan reply ya terhadap topik ini ya, terhadap judul ini di dalam forum. Ya, ini sudah jadi. Nah, langsung ada materi 1 di sini, pengenalan mata kuliah. Di sini nanti mahasiswa bisa mereply ya. Kalau kita lihat, klik, nah, nanti mahasiswa langsung membaca pesannya dan reply untuk apa yang diberikan tugasnya. Ya, kita kembali ke pertemuan pertama. Jadi sudah ada 2 di sini, materi 1 dan forum. Sekarang kita tambahkan quiz. Jadi harus ada 3 komponen ini ya dari setiap pertemuan. Kita klik di sini quiz materi 1. Nah, tinggal kita berikan informasinya ya. Silahkan Anda memberikan atau mengikuti quiz. Nah, ya, misalnya quiz 1 ini kita sebut saja pretest ya. Display, nah kemudian timingnya kita atur, open quiznya ya. Misalnya kan tadi kita hari Sabtu ya, tanggal 6, kemudian jamnya itu mulai jam 9, kita majukan ya. Kita perkirakan misalnya mereka baca materi dulu, jadi kita mulainya jam 10 misalnya. Oke, nah kemudian close quiz ini sama, kita beri rentang waktu yang cukup panjang, 3 hari ya, kita samakan karena asinkron, jadi tanggal 8 dan terakhir di jam 23. Jadi hal ini dilakukan untuk menghindari error sistem ya. Nah, ini waktunya tinggal kita atur, misalnya kita hanya membuat nanti misal 2 soal quiz ya, 5 menit sajalah cukup. Oke, ini pengaturan lain, attempt allow-nya cuma 1 kali, mahasiswa hanya bisa mengikuti 1 kali. Kemudian untuk layoutnya, pertanyaannya itu dimunculkan misalnya sekuensial, jadi berurut dan tidak bisa mundur ya. Kemudian shuffle within yes. Nah, review option ini supaya tidak ada jawaban yang muncul nanti, kita attempt-nya ini kita hilangkan saja semuanya ya. Oke, nanti tidak akan ada muncul right answer sehingga mahasiswa tidak mencontek satu dengan yang lain. Biasanya kita yang tahu jawaban benarnya. Oke, ini settingannya sudah semua. Kemudian kita ke save and display. Nah, nanti di sini ada informasi yang sudah disampaikan tadi dan ada edit quiz. Kita akan memasukkan quiz ya soalnya. Baik, di sini langsung saja kita klik add ya. Kita klik add new question, multiple choice misalnya ya, kita bikin pilihan ganda ya, add soal yang pertama. Nah, soalnya kita bisa ambil dari
soal-soal yang sudah kita siapkan sebelumnya ya. Sebelumnya kita kasih dulu question name-nya itu dengan kode QM1, itu maksudnya quiz materi 1, supaya nanti kode mengaturnya gampang ya. Nah, kita cari soal ya, soal yang bisa kita masukkan di pertemuan awal ini, misalnya definisi atau arti atau apa gitu ya, itu bisa. Ya, kita coba dengan soal ini ya, komunikasi. Nah, ini kita copy di sini, paste ya, atau bisa ketikkan kalau Bapak Ibu sudah hafal apa yang mau ditanyakan misalnya. Nah, kemudian di sini ada one answer number, dan ini jawabannya betulnya ya. Kemudian kita kasih grade-nya 100. Nah, kemudian ini jawaban yang salahnya ya, silakan aja bikin jawaban yang salahnya kalau dengan grade-nya non ya. Nah, sekarang pilihan yang ketiga, kita isikan pertanyaan yang salah juga dan grade-nya non juga. Kalau ada yang keempat silakan diisi aja sampai yang kelima. Ya, kemudian kita save changes. Nah, ini sudah ada satu soal. Nah, kita akan bikin soal yang kedua ya. Jadi quiz pertama ini kita bikin 2 soal saja. Masih dengan multiple choice ya, karena lebih memudahkan untuk grade-nya nanti. Ya, question name-nya sama, kita kelompokkan menjadi QM1 ya, quiz materi 1. Nah, kemudian kita masukkan di sini soalnya, kemudian masih one answer only yang betulnya. Ya, di sini kita isikan pilihan yang betulnya, kemudian grade-nya jadi 100. Lanjut dengan pilihan yang kedua ya. Ya, grade-nya 0. Sekarang pilihan yang ketiga untuk yang salah juga. Grade-nya on ya. Baik, nah kita sekarang pilih save changes ya kalau sudah. Di sini ada 2 soal. Nah, sekarang kita tinggal ganti nilainya. Maksimum grade-nya itu kita pakai 100. Kemudian kita add sini shuffle ya untuk mengacak, kemudian klik pensil ini untuk mengganti nilai, kemudian enter ya. Setiap pengganti nilai tekan enter ya, jadi dia akan berubah jadi 100 totalnya semua ya. Kita kembali ke course, ini sudah beres quiznya, pertemuan 1 ya. Di sini sudah ada 3 komponen yang wajib diisikan di setiap pertemuannya ya, ada materi 1, forum, dan quiz. Nah, karena pertemuan pertama kita bisa menambahkan Zoom meeting ya. Kita tekan klik Zoom meeting, kemudian add, nanti akan masuk ke akun Bapak Ibu semuanya. Nah, di sini tinggal ketikkan saja topiknya. Ya, materi 1 pengantar perkuliahan. Kemudian deskripsinya silakan mengikuti Zoom meeting ya, kuliah pertama. Ya, kemudian display, kemudian tanggalnya kita sesuaikan dengan jadwal perkuliahan, tanggal 6 dan waktunya jam 9 ya. Ya, ini program pertama tatap muka awal, jadi kita bisa pertemuan dulu dengan Zoom meeting yang tersedia 40 menit ya, maksimal 40 menit. Pengantar saja, nanti dilanjutkan dengan mereka mengikuti e-kuliahnya, sistem e-kuliahnya.
Ya, ini diklik enable waiting room-nya, enable join before host-nya dihilangkan ya. Ya, sudah siap, tinggal di save and return to course. Atau save and display juga boleh. Nah, ini nanti bentuknya, kalau save and display kita lihat bagaimana tampilan dari Zoom ya. Nah, seperti ini. Nanti sesuai dengan jadwal jam 9 tanggal 6 Februari akan terbuka. Baik, kita kembali ke seluruh pertemuan. Nah, jadi pertemuan pertama ini sudah ada 4 komponen ya, 3 yang wajib dan 1 Zoom. Demikian Bapak Ibu semuanya, ini cara mengisi perkuliahan pertama. Ya, demikian. Sampai ketemu di tutorial yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.